Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak soleh? Tentunya luar biasa, semakin bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita, yaitu mengikuti pembelajaran berbasis online. Jadi, saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, membantu orang tua, dan tentunya olahraga. Dan jangan lupa jika keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan tentunya selalu memakai masker. Nah baik anak soleh, jadi sebelum kita mulai materi, seperti biasanya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah baik anak soleh, jadi kita berada di tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, dengan materi gerakan melempar, memukul, dan tentunya melempar bola. Jadi kita di sini gerakan melempar bola ya, memukul bola. Itu ada 2 materi yang akan kita pelajari. Nah tentunya tujuan pembelajaran yaitu melalui video pembelajaran siswa mampu menjelaskan gerakan melempar, memukul, dan melempar bola dengan benar. Nah kemudian berikutnya yaitu melalui video pembelajaran siswa mampu melakukan gerakan melempar bola, memukul ya dengan benar. Jadi seperti itu materi kita untuk tujuan pembelajarannya. Nah hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Nah setelah merawat kebun, Siti akan olahraga. Siti bermain kasti bersama teman. Jadi seperti inilah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu bermain kasti. Nah main kasti membutuhkan bola dan pemukul. Jadi anak soleh kita bisa perhatikan di layar, itu ada terdapat sebuah gambar. Nah ini adalah bola kasti ya, dan ini adalah pemukulnya. Jadi biasanya pemukulnya itu terbuat dari kayu yang kita bisa lihat di sini panjangnya kurang lebih 30 sampai 45 cm. Tentunya ini akan alat yang digunakan untuk melakukan gerakan atau memukul ya. Jadi kita menggunakan alat ini dua-duanya, yaitu alat pemukul dan tentunya ada bola kasti. Dalam permainan kasti terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Jadi kita bisa perhatikan di gambar. Di sini ada Siti ya. Ini memegang sebuah alat pemukul. Di sini ada temannya ya. Kemudian ada Beni ya. Jadi ini temannya, dia adalah sebagai pelempar ya. Jadi temannya ini yang berbaju merah ini adalah pelempar. Jadi ini akan memegang bola kemudian melemparkan kepada si pemukul, yaitu Siti. Jadi saya ulangi, di sini ada temannya ya, ini yang keribo, ini melakukan gerakan melempar ke arah Siti ya menggunakan bola kasti. Nanti Siti ya yang akan memukul karena dia adalah pemukul. Jadi Siti ini adalah pemukul. Seperti itu ya. Nah kemudian setelah dipukul, bisa saja kemudian Beni ini menangkap bola yang dipukul oleh Siti. Jadi bisa saja Beni yang dalam keadaan siap menangkap, itu bisa saja menangkap bola yang dari Siti setelah dipukul. Jadi Beni itu sebagai penangkap. Kita bisa lihat di sini ada sarung tangan besar. Biasanya digunakan untuk menangkap bola kasti seperti ini. Saya rasa anak sekalian sudah memahami sampai sini ya. Jadi di sini ada 3 orang dan masing-masing beda tugasnya. Yang pertama ada pelempar, kemudian ada pemukul, dan tentunya ada penangkap. Nah ini kita menggunakan bola kasti.
Nah, kita harus pahami bersama bahwa gerak manipulatif adalah aktivitas gerak anggota badan menggunakan alat dan benda. Jadi yang kita lakukan ini, bermain kasti ini adalah gerak manipulatif. Jadi sudah ada berbagai gerakan, kemudian kita menggunakan alat ya ataupun benda. Misalkan kita menggunakan pemukul ya, kita juga menggunakan bola kasti. Jadi ini sudah termasuk gerak manipulatif. Jadi bermain kasti ini termasuk gerak manipulatif. Nah, tentunya kemudian gerakan melempar ya. Jadi di sini ada melempar ke bawah, mendatar dan ke atas. Jadi kita akan lihat ya nanti prakteknya bagaimana. Seperti apa itu melempar ke bawah, kemudian ada namanya melempar mendatar, kemudian melempar ke atas. Nah, begitu pula dengan gerakan memukul. Jadi memukul itu ada yang memukul melambung ya, pukulan mendatar dan pukulan menyusur ya. Tentunya di sini dimaksud adalah menyusur tanah. Seperti itu ya, anak soleh ya. Jadi kita bisa pahami bersama bahwa bermain kasti itu termasuk gerak manipulatif. Dan tentunya gerak melempar itu karena kita hanya diam di tempat ya, itu termasuk gerak non lokomotor karena kita melakukan melempar itu tidak berpindah tempat. Seperti itu. Nah, gerakan melempar dilakukan berpasangan. Jadi anak sekalian usahakan ketika kita melempar itu minimal 2 orang ya untuk berlatih gerakan melempar seperti ini. Kecuali misalkan ada tembok, nah kita bisa saja melawan tembok untuk melakukan gerakan melempar. Nanti pantulangnya itu kita bisa tangkap sendiri. Kita bisa perhatikan di sini ada Benny yang melempar ya. Ini melempar, kemudian yang temannya ini yang akan menangkapnya. Jadi seperti itu ya, gerakan melempar ya harus dilakukan secara berpasangan. Nah, kita akan lihat contoh bagaimana saya dan teman saya untuk melakukan gerakan melempar bola menggunakan bola kasti. Nah, di sini saya menggunakan tangan kanan ya, anak sekalian kita bisa perhatikan saya menggunakan tangan kanan dan tentunya saya akan melempar melempar ke bawah. Jadi kita arahkan bolanya ya dari atas ke bawah. Nah, ini adalah melempar ke bawah. Nah, ini masih gerakan melempar ke bawah. Nah, kemudian ini dari melempar ke atas ya. Ini melempar ke atas itu dari bawah ke atas. Nah, seperti itu teorinya. Kemudian melempar mendatar. Jadi itu melempar menyamping ya. Nah, itu seperti itu. Itu adalah melempar mendatar. Nah, ini yang dilakukan menyamping. Seperti itu ya, anak soleh. Saya rasa anak sekalian sudah memahami ya berbagai cara untuk melempar. Ada melempar ke bawah, melempar ke atas, kemudian melempar mendatar ataupun samping. Nah, kemudian gerakan memukul. Tentunya kita bisa perhatikan di sini, gerakan memukul dilakukan berpasangan. Jadi selain tadi gerakan melempar, nah sekarang gerakan memukul pun seperti itu. Kita harus melakukan dengan berpasangan. Jadi ada yang pelempar, kemudian ada yang memukul. Seperti itu ya, nah soleh. Jadi kita bisa lihat prakteknya. Di sini kita berdua ya. Harusnya berpasangan, itu ada pelempar dan ada pemukul. Anggaplah saya menggunakan alat pemukul dari yang khusus kasti karena tidak ada, makanya saya menggunakan alat seadanya. Seperti itu ya untuk pemukul. Nah, kemudian ada pelempar. Nah, saya ulangi satu kali lagi. Di sini ada teman saya, ini adalah pelempar, kemudian saya adalah pemukul. Saya menggunakan di sini balok untuk memukul bola. Tentunya bola yang kita pakai adalah bola kasti. Kita bisa perhatikan, nah seperti ini kita memukul kasti. Saya rasa anak sekalian sudah memahami sampai sini bagaimana cara melempar kemudian memukul bola. Nah, pada hari Minggu Ali bersama teman-temannya bermain kucing-kucingan. Jadi bermain kucing-kucingan ini kita menggunakan bola sepak. Nah, bermain kucing-kucingan terdapat menendang bola. Ya, kita perhatikan karena bermain kucing-kucingan itu kita diharuskan untuk menggiring bola juga supaya yang di tengah itu atau yang sebagai kucing itu tidak boleh menyentuh bola. Jadi kita bisa menendang ke teman kita. Jadi cara menendangnya seperti ini ya, seperti yang ada di Masi. Itu kita menendang kemudian ada teman kita yang menghalau ataupun menangkapnya. Nah, kemudian gerakan menggiring bola, jadi bermain kucing-kucingan terdapat juga menggiring bola. Jadi kita menggiring bola supaya sebagai tugas menjadi kucing itu tidak menyentuh bola. Seperti itu ya teorinya.
Jadi kita ketika bermain kucing-kucingan kita harus menggiring bola sampai kita menendangnya kembali ke teman kita. Dan tidak boleh ya sebagai kucing itu menyentuh bola tersebut. Seperti itu ya anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian mengerti. Tentunya pada pertemuan kali ini kita hanya belajar melempar dan memukul bola menggunakan bola kasti. Jadi saya ulangi kembali bahwa gerak manipulatif adalah gerak anggota badan menggunakan alat dan benda. Jadi anak-anak sekalian bisa pahami bersama ya bagaimana itu gerak manipulatif. Jadi apa yang kita lakukan ini ya, bermain kasti itu termasuk gerak manipulatif. Karena sudah banyak kombinasi gerakan sekaligus kita menggunakan alat dan benda. Nah kemudian gerakan melempar termasuk non lokomotor karena tidak berpindah tempat. Jadi nah sekalian harus pahami bersama bahwa non lokomotor itu tidak berpindah tempat, makanya gerakan melempar ya yang dilakukan teman kita ini dia hanya di tempatnya untuk melakukan gerakan melempar. Makanya disebut non lokomotor karena tidak berpindah tempat. Nah kemudian gerakan melempar bisa dilakukan ya melempar ke bawah kah, melempar mendatar atau melempar ke atas. Seperti yang saya perhatikan pada slide-slide sebelumnya. Baik, seperti itu ya materi kita. Dan tentunya anak sekalian sebelum melakukan aktivitas ini, pemanasan dulu ya untuk mencegah terjadinya cedera. Baik, sekian. Syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah mensukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Jika belum mengerti, silakan bertanya kepada kami. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.